Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muhasabah kita di hari Jumat yang penuh berkah ini, menyampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Artinya, sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku kepada Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada hanif, yaitu agama yang hak, agama yang benar, agama yang sempurna. Dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini selalu kita baca dalam setiap sholat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu fondasi utama di dalam Islam. Maka dalam hal ini perlu kita pahami bahwa pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Artinya kita mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kita membenarkannya serta kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah, mungkin kita pernah mendengar atau membaca sejarah perjalanan spiritual tentang Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang hidup pada masa pemerintahan seorang raja yang zalim, seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang kejam yang memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Namun pemuda-pemuda yang tergabung dalam Ashabul Kahfi ini, mereka tetap pada pendirian. Artinya mereka betul-betul mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul membenarkan Allah serta betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu salah satu doa
yang selalu membentengi keimanan mereka adalah sebagaimana doa mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam suratul Kahfi 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika pemuda-pemuda yang sedang berlindung di dalam gua memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana atina bil ladunka rahmah, ya Allah berikanlah kami rahmat-Mu dari sisimu, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami jalan yang lurus, petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Maka Allah pun memberikan keselamatan kepada mereka sehingga mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun di dalam gua. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yaitu kecenderungan hati seorang hamba kepada Allah secara kafah, secara totalitas. Artinya ketika seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa nyaman hatinya, merasa tentram hatinya apabila dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, apabila dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang hamba yang merutinkan zikirnya di pagi hari maupun di petang hari, maka ketika ia mendapati di pagi hari, maka dia pun berdoa kepada Allah, meminta keberkahan, mengundang keselamatan, mengundang perlindungan untuk sepanjang hari. Maka dia pun berdoa, asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, aku telah memasuki di pagi hari Allah. Kerajaan ini hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Kerajaan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Dan Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika seorang hamba mendapati di sore hari atau di petang hari, maka dia pun tetap istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang keselamatan, mengundang perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Maka dia pun berdoa kepada Allah, amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, aku telah memasuki di sore hari. Kerajaan ini hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Kerajaan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji bagi-Mu ya Allah. Dan Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah, pengetahuan khusus inilah yang telah terjadi pada seorang hamba yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Artinya pengenalan yang benar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia dalam keadaan lapar, ketika ia dalam keadaan sehat walafiat, ketika ia mendapatkan nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketika ia mendapatkan kepercayaan dalam pekerjaannya, maka dia tetap istiqomah mengingat Allah. Maka ia tetap istiqomah berzikir kepada Allah, maka dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba mendapati kesulitan, mendapatkan cobaan, pada saat itu pun Allah akan mengenalnya dan Allah akan membantunya dan Allah pun akan menolongnya.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasul mengatakan man sarrahu wa istajaba Allahu 'inda asy-syada'id wal karbi falyukthir du'a 'inda rah. Kata Rasulullah, barang siapa yang senang, yang bahagia apabila doanya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia dalam keadaan sempit, ketika ia dalam keadaan mendapatkan kesulitan, maka Rasul pun menuntun kepada kita semua, falyukthir du'a 'inda rah, maka dia hendaklah selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia dalam keadaan lapang, ketika ia dalam keadaan sehat walafiat, ketika ia mendapatkan nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Pengenalan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengenalan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya secara umum. Artinya Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah pun mengawasi apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Artinya setiap langkah kita, setiap niat yang terbersit di dalam hati kita, maka tidak luput dari pengawasan Allah, maka tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim, Allah yang Maha mengetahui rahasia kita. Allah juga memiliki sifat al-basir, Allah yang Maha mengetahui segala perbuatan yang tampak. Dan Allah juga memiliki sifat ar-raqib, Allah yang Maha mengawasi segala gerak-gerik hamba-hambanya. Maka bayangkan hadirin, alam semesta raya yang maha luas ini dengan segala isinya, Allah mampu mengaturnya dengan sempurna. Nah, bagaimana dengan kita yang begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan alam semesta raya ini? Lalu pertanyaannya adalah, mampukah kita menyembunyikan sesuatu atau rahasia dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak akan mampu menyembunyikannya. Kenapa? Karena Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa 108, kata Allah, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Yang artinya boleh jadi kita mampu menyembunyikan sesuatu atau rahasia orang lain atau sesama manusia, wala yastakhfuna minallah, akan tetapi kita tidak mampu menyembunyikan sesuatu atau rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan manusia dan telah mengetahui apa yang telah dibisikkan di dalam hatinya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf ayat 16, sebagaimana ayat tadi telah dibacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang telah dibisikkan di dalam hatinya. Maka ketahuilah sesungguhnya aku dekat, lebih dekat daripada urat nadi yang ada pada lehernya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengenalan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya secara khusus. Maka secara khusus pun Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang betul-betul mengakui keberadaan Allah, yang betul-betul meyakini Allah, membenarkan serta beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengabulkan segala permohonannya, mengabulkan segala hajatnya, mengabulkan doa-doanya, dan membantu hambanya dan menolong hambanya ketika ia menghadapi suatu peristiwa yang sangat menyakitkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai akhir khutbah singkat ini, maka dapatlah kita menyimpulkan bahwa sesungguhnya kita ini bukanlah siapa-siapa. Yang artinya kita mengakui keterbatasan diri kita. Kita mengakui kelemahan diri kita. Karena kita tidak memiliki kekuatan, ilmu,
dan kemampuan yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita pun menyadari ternyata kita ini bukanlah siapa-siapa. Yang berarti kita harus melepaskan diri kita dari sifat kemunafikan, dari sifat kesombongan, dari sifat keangkuhan yang masih melekat pada diri kita. Maka dalam hal ini, bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang telah mengenal hakikat dirinya dan mengenal Allah dengan benar, maka yakinlah sesungguhnya Allah akan senantiasa bersamanya dalam setiap keadaan. Sebagaimana janji Allah di penghujung suratul Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama pula dengan orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.